luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Bagus Pangpol, Bu Rina, kemudian Pak Camat. Momentum ini sangat bagus dalam rangka untuk sama-sama kita menyatukan visi, menyatukan misi terkait apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai tokoh masyarakat untuk supaya pagelaran 5 tahunan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu tugas kita semua. Tanpa kita ya nggak tahu lah nantinya akan seperti apa. Saya di sini akan menyampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Di sana ada 4 materi, tapi di sini saya ingin bahas satu saja yang terkait dengan negara. Ketika dalam bentuk suatu negara, di sana ada yang pertama tadi Mas, konsep negara. Di dalam konsep negara, kita ini adalah bagian yang namanya yaitu manusia. Manusia kita ditakdirkan sebagai manusia suul politikon, artinya manusia terlahir itu sudah kita ini adalah makhluk sosial. Dalam pembentukan suatu konsep negara itu harus beberapa item. Tanpa ada item ini tidak akan mungkin kita disebut yang namanya negara. Yang pertama itu harus ada aturan yang tidak tertulis. Ada aturan yang tidak tertulis, yang itu dikejawatakan oleh seorang pemimpin. Kemudian harus ada manusia hidup berkelompok menempati satu wilayah, ada kebutuhan, ada pemerintahan dan lain sebagainya. Maka di situ akan terciptalah yang namanya sebuah negara. Bagaimana negara itu terbentuk? Negara terbentuk dilandasi dan didasari oleh 4 teori. Yang pertama adalah teori kenyataan, yang kedua adalah teori ketuhanan, yang ketiga adalah teori perjanjian, yang keempat adalah teori penaklukan. Unsur sebuah negara, tadi di awal sudah kami kutip sedikit, di situ harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintahan yang berdaulat, dan harus mendapat pengakuan dari negara lain. Bapak Ibu yang hadir di sini, sejak tahun berapakah kita diakui oleh negara luar sebagai negara yang berdaulat? Tahun pinten Bapak Ibu? Oke, laras loh, berarti ini kalah. Next. Tadi unsur sebuah negara. Sekarang bentuk-bentuk negara. Kebetulan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bentuk negara kita itu apa Bapak Ibu? Bentuk negara, negara kesatuan atau disebut dengan unitarisme. Negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan pusat, yang mana dibagi oleh 2, sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Ada negara seperti Amerika, bentuknya adalah negara serikat atau federasi. Negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian. Banyak di dunia ini yang menganut bentuk negara semacam ini. Kenapa negara itu harus memiliki kekuasaan atau kedaulatan? Tadi didasari oleh 4 teori. Next. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik keluar maupun ke dalam. Berikutnya terkait dengan bangsa. Apa sih yang diartikan pengertian bangsa? Pengertian bangsa itu adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu semua. Yang pertama yaitu faktor objektivitas. Yang terpenting ada kehendak
dan kemauan bersama dalam hal ini adalah nasionalisme. Negara kebangsaan artinya bukan komunitas sosio-antropologis, komunitas yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan berdasarkan wawasan kebangsaan. Timbul, berkembang, dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus-menerus dari unsur-unsur komunitas politik. Komunitas politik itu apa, Pak? Tadi disampaikan oleh Ibu. Komunitas politik itu adalah ya partai politik itu sendiri. Bagaimana penerapan teori bangsa dan negara di Indonesia? Tadi disebutkan ada 4 pilar oleh Bu Rina juga. Negara kesatuan berbentuk republik, negara kesatuan Republik Indonesia, berarti bentuknya republik, dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Bentuk negara kita adalah negara hukum. Kemudian ditelurkan dalam ayat 3 juga mengakui kekuasaan Tuhan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara kita tadi merdeka tahun 45. Kita 2 tahun berikutnya baru diakui oleh dunia internasional. Mas mundur dulu, Mas. Pengakuan dari negara lain itu tanggal 31 Maret tahun 47. Negara sebagai organisasi kekuasaan melindungi segenap bangsanya, itu juga sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan wilayah kurang lebih dari 13.500 pulau. Ada cita-cita dan tujuan negara juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini menurut ahli apa yang dimaksud dengan unsur aspirasi bangsa. Menurut Friedrich, yaitu keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang di dalamnya meliputi ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya. Ini ada ditambahi lagi menurut Friedrich, ada komunikasi dan ada solidaritas warganya. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan, keinginan dalam kemandirian, individualitas, keaslian, kekasan, dalam hal ini budaya di Republik ini. Keinginan untuk menonjol. Pengertian wawasan kebangsaan. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan itu adalah cara pandang kebangsaan. Ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, atau bisa diartikan sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami keberadaan jadi dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Luar biasa tadi sempat tersampaikan, Pancasila itu jangan hanya dinyanyikan, diperingati, diucapkan, tapi mari kita bersama-sama dalam mengarungi kehidupan ini, kita berperilaku, bertindak di lingkungan kita masing-masing, di semua elemen-elemen yang lain. Mari kita jadikan Pancasila ini adalah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next, penerapan konsep wawasan kebangsaan terdiri ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek moral. Adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Dari sudut pandang aspek intelektual, adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan
berbagai potensi yang dimiliki. Wawasan kebangsaan itu diawali dan sudah dicita-citakan oleh generasi muda melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Luar biasa. Kesepakatan generasi muda yang mana dulu tergabung dalam Yong Java, Yong Celebes, Yong Sunda, dan lain sebagainya, bersepakat memikirkan untuk bersama-sama kita secepatnya segera memerdekakan diri. Syukur alhamdulillah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menakdirkan bahwa Republik ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Next. Di wawasan kebangsaan itu ada nilai-nilai. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada tekad bersama untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Ada rasa cinta tanah air dan bangsanya. Ada demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ada rasa dan jiwa kesetiakawanan sosial, dan ada masyarakat adil dan makmur. Wawasan kebangsaan di sini juga ada wawasan Nusantara. Yang dimaksud wawasan Nusantara itu apa? Yaitu adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dipandang dari segala aspeknya. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah, dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan, rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara mencakup, tadi sudah saya sampaikan, satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan keamanan, yang tujuannya adalah menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, sedangkan pada lain pihak menunjukkan wibawa kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.